Di mana-mana ya Pak, yang namanya terdakwa bisa dijatuhi hukuman, mau itu hukuman berapa puluh tahun penjara ataupun hukuman mati, sekalipun harus ada alat buktinya. Kalau nggak ada alat bukti ya gimana? Bapak mau ngehukum orang yang nggak bersalah? Misal nih ya, naudzubillahi min dzalik ya, ternyata saya pelaku yang naruh racun, entah itu sianida, entah itu racun tikus, entah itu racun kucing, entah itu racun ular, entah itu racun apakah saya. Cuman Bapak udah terlanjur ngukum tuh Jessica. Terus gimana Pak? Gimana nasib Jessica yang udah 7 tahun? Misal lagi nih Pak, anak perempuan Bapak, gak usah jauh-jauh deh, anak perempuan aja, dijadikan tersangka tanpa alat bukti yang jelas mengerucut ke anak Bapak. Tiba-tiba anak Bapak tuh dipenjara. Sedangkan pelaku utama, pelaku sesungguhnya berkeliaran, jalan-jalan ke luar negeri, shopping-shopping ke luar negeri, menikah, bekerja, dapat duit, membahagiakan orang tua, hahaha. Gimana perasaan Bapak? Contoh simpelnya tadi, saya pelakunya. Misalkan saya ternyata pelakunya, saya bisa jalan-jalan, saya bisa senang-senang, saya bisa hahihi, dan ternyata Jessica yang gak bersalah di penjara, dia udah hancur perasaannya, dia udah hancur masa depannya, dia menghancurkan perasaan orang tuanya juga. Gimana Bapak sebagai jaksa penuntut umum? Simpel kan Pak? Kalau nggak ada barang bukti, jangan pernah menuduh seseorang menjadi tersangka ataupun terdakwa. Saya bukan ahli hukum, tapi saya ingin proses hukum di Indonesia khususnya itu sesuai dengan apa yang orang tersebut perbuat. Misalkan kriminal, ya sesuai undang-undang, yang menjadi tersangka dan terdakwanya siapa. Jangan orang yang gak bersalah disuruh menanggung akibat. Aku tahu ternyata istri muda Bapak Mirna itu udah meninggal, dan meninggalnya mendadak. Gue suka banget baca dan nonton kisah-kisah kriminal, pembunuhan dan lain-lain. Dan itu pada umumnya pembunuh itu selalu menggunakan pola yang sama untuk membunuh korbannya. Gue nggak nuduh ya, kenapa nggak diselidiki? Jangankan Bang Reza, seorang pakar psikologi forensik yang ikut tertawa mendengarkan para ahli yang menyampaikan pendapatnya di persidangan kasus Jessica, yang hanya melihat raut wajah Jessica, bentuk hidungnya Jessica, bentuk bibirnya Jessica, bentuk apa kayak gua nggak tahu itu semua, yang menunjukkan bahwa Jessica itu memang benar-benar disebutkan bahwa Jessica pintar menyembunyikan, ya hanya menilai bentuk raut muka aja. Itu gua juga tertawa guys, dan gua dalam hati itu teori dari mana sih? Gua seumur-umur ya, bahkan ada juga profesor, salah satu profesor ada tuh di film dokumenternya Netflix, menjabat sebagai seorang wamen ya. Dia bilang bahwa mempelajari paralinguistik ya, bahwa orang yang melihat ke atas waktu berbicara itu sedang mengarang cerita. Itu ilmu dari mana? Teorinya siapa? Gua orang linguistik guys, seumur-umur gua dari S1 sampai S2 gua belajar soal linguistik. Ilmu linguistik yang gue pelajari itu ilmu tentang bahasa, struktur bahasa, bukan ilmu yang mempelajari raut wajah, raut muka, bukan. Paralinguistik itu menilai bahasa seseorang dari intonasi, nadanya, kecepatannya, kemampuan seseorang. Itu paralinguistik. Jadi gue mau meluruskan di sini ya. Jadi paralinguistik itu bukan bukan ilmu yang melihat raut wajah seseorang atau gestur tubuh seseorang. Beda guys. Linguistik itu berhubungan dengan bahasa. Bahasa itu hubungan dengan tutur kata kita gitu loh, ucapan kita. Bukan melihat mata, bukan melihat senyuman. Itu salah, sesat kalau gua bilang.
ya balik lagi sih, gue memang menghormati putusan pengadilan ya, karena ini sudah putusan pengadilan emang. Cuman ya gue pribadi gue meragukan pendapat ahli yang ada saat itu di persidangan Jessica gitu loh. Hanya mampu melihat Jessica, menyimpulkan Jessica bersalah dengan raut muka itu gue ketawa banget. Dan menurut gue tuh orang yang sotoy banget. Lu siapa? Lu Tuhan? Lu bisa menilai Jessica hanya dari raut mukanya? Dengar ya, kalau kalian pengen kenal orang, gimana orang itu, bukan kenal dari raut mukanya aja, bukan melihat dari raut wajahnya aja. Kenalan sendiri langsung sama orangnya, duduk ajak ngobrol. Dalam beberapa waktu kalian akan tahu orang itu seperti apa. Bukan hanya melihat dengan raut mukanya. Itu menurut gua ilmu sotoy. Setelah dilakukan penelitian ulang, ternyata Otto memutuskan Jessica bersalah. Apa yang terjadi sebenarnya? Ternyata Jessica tidak membayar cicilan mobil karena Otto yang dimaksud adalah Otto Finance. Jessica tetap bersalah karena tidak membayar cicilan mobil. Sekian informasi dari saya, David Maradona Show. Wow, ada 14 kasus hukum Jessica di Australia. Mungkin kalau... Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas topik tentang Jessica Kumala Wongso ya. Seperti video yang saya stitch ini, dikatakan bahwa Jessica Kumala Wongso di Australia memiliki catatan kasus sebanyak 14 atau 15 kali gitu loh. Kata video yang saya stitch. Dan juga sudah diketahui oleh di persidangan. Kan seperti itu. Nah, akhirnya kan saya iseng-iseng ya. Baca di Google. Cari-cari di Google. Apa saja 14 kasus Jessica Kumala Wongso. Nah, dan akhirnya saya temukan kebanyakan dari kasus dia itu adalah kasus depresi dan cenderung melukai diri sendiri, bukan melukai orang lain. Adapun satu kasus dia menabrak panti jompo, itu katanya karena mabuk. Dan biarpun dia menabrak panti jompo tersebut, dia berada di dalam mobil. Jadi kalau orang di sana ditabrak terluka, dia pun melukai dirinya, membahayakan nyawanya juga gitu. Jadi 14 kasus tersebut lebih banyak saya lihat adalah depresi. Nah, kita harus sadar 2015 ke bawah usia Jessica Kumala Wongso itu sekitar 26-27 tahun. Dan itu adalah usia yang bagi saya usia muda yang mencari jati diri. Jadi kalau minum ya umum lah. Terus mabuk, depresi, putus pacar, bagi saya umum usia segitu masih mencari jati diri 26-27 tahun ya. Jadi bagi saya itu hal yang masih bisa diterima gitu loh. Ya. Lalu saya berpikir apa hubungan itu dengan kasus Mirna ini. Jadi saya mendapat kesimpulan mungkin maksudnya itu hubungannya adalah psikologis. Kalau Jessica Kumala Wongso bisa melakukan sesuatu hal kasus di Australia, kemungkinan besar psikologis dia bisa melakukan itu di sini kepada Mirna kan gitu. Walaupun belum tentu kan gitu. Seandainya pun Jessica Kumala Wongso misalnya membunuh 100 orang di Australia, belum tentu dia membunuh Mirna di Indonesia kan gitu, belum tentu kan. Kemungkinan besar ada, tapi kan belum tentu. Nah, iya enggak? Dan yang terakhir, dalam pandangan saya, negara Australia, walaupun tidak secanggih Amerika, tapi umumnya orang-orangnya kan berpendidikan bagus kan gitu ya. Jadi, bagi saya, kalau dia melakukan kasus sekali atau 2 kali, mungkin sudah dideportasi harusnya. Nggak sampai 14 kasus, kan gitu logika sederhana kita kan gitu. Sama kayak orang di Indonesia melakukan 1 kasus, 2 kasus mungkin masih dibiarkan, tapi kalau sudah 3 kasus paling sudah dipulangkan negaranya. Ini bisa 14 kasus tapi masih ada di sana dan membahayakan katanya warga negaranya sendiri gitu loh ya. Dan kesini pun dia dalam keadaan yang biasa saja ya. Maksudnya kalau
negara semacam itu, Australia, Amerika, biasanya kalau orang sudah 1 kali 2 kali kasus paling dideportasi. Ini 14 kasus masih di sana gitu loh. Ya. Jadi itu saja tanggapan saya mengenai berita atau orang-orang yang bilang Jessica Kumala Wongso memiliki 14 kasus di Australia. Itu opini pandangan saya. Terima kasih.